Shalom saudaraku, kita baru saja merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa kebangkitan merupakan momen yang sangat penting bagi orang percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Paulus katakan, jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, bahkan kita masih hidup di dalam dosa. Ayat ini membuktikan bahwa kuasa kebangkitan sangat penting bagi kita orang percaya. Melalui kebangkitan itulah kita ada di dalam kemenangan. Itu sebabnya dalam khotbah saya yang lalu, saya menyangkut dengan kuasa kebangkitan yang membawa pemulihan. Tetapi di saat ini, saya ingin berbicara tentang kuasa pemulihan juga memurnikan motivasi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, motivasi dalam hal apa saja yang dipulihkan Tuhan ketika atau dimurnikan Tuhan ketika dia bangkit. Yang pertama saya melihat dia memurnikan murid-murid, motivasinya memurnikan murid-murid dari masalah melayani dengan kasih. Sampai 3 kali dia bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini membuktikan bahwa dia mau untuk murid-murid melayani dengan kasih, bukan karena hal-hal yang lain. Ini juga menjadi introspeksi diri bagi kita semua, baik yang melayani maupun mengiring Tuhan, bahwa seringkali kita mengikuti Tuhan dengan banyak sekali motivasi-motivasi yang tidak benar. Pagi hari ini saya ingin menghimbau kita, mengajak kita untuk mari kita memurnikan motivasi kita, baik itu dalam pelayanan maupun pengiringan kita akan Tuhan, supaya kita semakin sungguh-sungguh melayani Dia karena kasih, bukan karena ada hal-hal yang lain. Saudara, sebagaimana Kristus mengasihi kita, kita pun mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh hati yang terdalam. Dan hal yang kedua, saya melihat bahwa Dia juga memurnikan kita daripada hal-hal yang bersifat lahiriah. Ada banyak orang terikat mengikuti Yesus karena hal-hal lahiriah, karena hal-hal yang bersifat materi, atau karena hal-hal yang bersifat sementara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka kepada yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Di sini kita lihat bahwa murid-murid memikirkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bersifat sementara, yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa dipulihkan, dibebaskan dari penjajahan Romawi. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, yang Tuhan mau kita harus dipulihkan dari hal-hal yang bersifat sementara atau lahiriah ini. Karena saudara, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan mau kita mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Tuhan mau kita mengejar hal-hal yang dari Allah yang menjadi rancangan Tuhan. Bukan berarti hal-hal lahiriah itu tidak penting, tetapi yang utama adalah kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan memuliakan nama Tuhan. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, saya melihat kuasa kebangkitan juga memurnikan kita, supaya kita tidak terikat pada fenomena. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke sorga, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-10, di situ dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ini artinya firman Tuhan mengisyaratkan buat kita bahwa kita tidak perlu terikat kepada fenomena. Saudara, murid-murid terkagum-kagum melihat ketika Yesus naik. Memang ini sesuatu hal yang baru bagi mereka. Kalau hari-hari ini mungkin itu bukan hal yang baru buat kita, tetapi pada zaman mereka ini hal yang luar biasa karena Yesus naik bahkan melawan gravitasi bumi. Tetapi disinilah saya melihat Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita tidak terikat kepada fenomena-fenomena. Ada banyak orang ikut Tuhan karena melihat mujizat. Ada banyak orang mengikuti Tuhan karena melihat mungkin didoain dan jatuh. Ada banyak orang melihat hal-hal yang spektakuler. Tapi saya mau katakan itu semua penting, tetapi yang terpenting adalah kita memuliakan Tuhan. Yang penting adalah hati kita yang murni di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan. Pagi hari ini saya hanya mau mengimbau kita 3 hal, bahwa melalui kuasa kebangkitan Tuhan mau kita melayani Dia dengan motivasi hati yang murni. Kalau hari-hari ini motivasi kita sudah melenceng jauh,
Saya mau katakan, mari kita kembali kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, biarlah kita semakin murni di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak Bapak, Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami kalau terkadang kami melayani bukan dengan hati yang terdalam, bukan dengan kasih yang murni, tetapi ada banyak trik-trik ataupun kami mengejar hal-hal yang bersifat lahiriah. Kadang-kadang kami juga terikat kepada fenomena. Kami mengikuti Yesus karena melihat kepada fenomena-fenomena yang ada. Tuhan, murnikan motivasi kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Begitu juga di dalam pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua orang, Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, jamah mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan rumah tangga Tuhan juga pulihkan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, masalah ekonomi Tuhan juga pulihkan. Dan hamba berdoa terlebih lagi Tuhan, murnikan kami di dalam pengiringan akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Kristus. Haleluya.